Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video pembelajaran kali ini, kami akan membahas mengenai pendekatan fenomenologis dan pendekatan integratif interkonektif dalam studi Islam. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan pertama, Agna Putri Anggriani, NIM 2619098. Yang kedua, Evita Febriani, NIM 2619099. Yang ketiga, Nanda Meilia Andini, NIM 2619102. Kita akan membahas mengenai beberapa subbab. Subbab pertama, pendekatan fenomenologis. Pendekatan fenomenologis dibagi menjadi dua, secara umum dan dalam studi Islam. Pendekatan fenomenologis secara umum yaitu sebuah pendekatan filsafat yang berpusat pada analisis terhadap gejala yang membajiri kesadaran manusia. Sedangkan dalam arti yang lebih sempit lagi, fenomenologi diartikan sebagai ilmu tentang gejala yang menampakkan diri pada kesadaran kita. Pendekatan fenomenologis dalam studi Islam yaitu berupaya mencari esensi atau hakikat di balik suatu kejadian. Dalam hal ini adalah manifestasi agama yang terjadi di dalam kehidupan manusia. Pendekatan fenomenologis mempunyai tujuan, yaitu tujuan utamanya adalah untuk mendeskripsikan dengan sebaik-baiknya gejala yang ada di luar diri manusia, sebagaimana gejala tersebut menampilkan dirinya di hadapan kesadaran manusia. Kemudian kita akan lanjut ke subbab berikutnya mengenai prinsip pendekatan fenomenologis. Prinsip yang pertama adalah tidak menggunakan kerangka pemikiran tertentu untuk menentukan atau menilai kebenaran pandangan atau tineliti dalam kurung subjek yang diteliti. Prinsip yang kedua adalah pandangan-pandangan keagamaan yang berhasil diperoleh juga tidak perlu ditentukan mana yang paling benar. Prinsip yang ketiga, dalam berhadapan dengan tineliti, posisi penelitian dalam studi murid yang ingin memahami pandangan-pandangan keagamaan seorang individu atau suatu komunitas tertentu. Prinsip yang terakhir yaitu peneliti harus berusaha untuk tidak mengemukakan pendapat-pendapatnya. Subbab selanjutnya mengenai implementasi. Implementasi pendekatan fenomenologis dibagi menjadi 5. Yang pertama, peneliti perlu memahami perspektif filosofis di balik pendekatan itu, khususnya konsep tentang mempelajari bagaimana orang mengalami fenomena. Yang kedua, peneliti menulis pertanyaan-pertanyaan penelitian yang mengeksplorasikan dari suatu pengalaman bagi individu dan meminta individu untuk menggambarkan pengalaman hidup mereka sehari-hari. Yang ketiga, peneliti kemudian mengumpulkan data dari individu yang mengalami fenomena yang sedang diteliti. Yang keempat, langkah-langkah analisis data fenomenologis pada umumnya sama dengan semua fenomenolog psikologis yang mendiskusikan metode-metode. Yang kelima atau yang terakhir, laporan fenomenologis diakhiri dengan pemahaman yang lebih baik dari pembaca tentang struktur atau esensi yang esensial. Tidak berubah dari pengalaman, sembari mengakui bahwa makna tunggal yang utuh dari pengalaman itu eksis. Subbab selanjutnya mengenai pendekatan integratif interkonektif. Pendekatan integratif interkonektif adalah pendekatan yang berusaha saling menghargai antara keilmuan umum dan agama. Adapun prinsip-prinsip pendekatan integratif interkolektif dalam studi Islam yaitu memiliki tema yang aktual, dekat dengan dunia siswa, dan ada dalam kehidupan sehari-hari, serta menjadi pemersatu materi yang beragam dan beberapa materi pelajaran. Yang kedua, perlu memilih materi beberapa mata pelajaran yang mungkin saling terkait, dan materi-materi yang dipilih dapat mengungkapkan tema secara bermakna. Yang ketiga, tidak boleh bertentangan dengan tujuan kurikulum. Yang keempat, materi pembelajaran yang dapat dipadukan dalam satu tema selalu mempertimbangkan karakteristik siswa. Yang kelima atau terakhir, materi yang dipadukan tidak terlalu dipaksakan. Selanjutnya, subbab mengenai implementasi pendekatan integratif interkonektif.
Yang pertama, kurikulum, yang kedua RPP, yang ketiga pedoman akademik, yang keempat layanan akademik, yang kelima penelitian, yang keenam atau yang terakhir pengabdian kepada masyarakat. Cukup sekian penjelasan dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam penyampaiannya. Kurang lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.